Yo, hello guys, hari ini kita akan membahas tier list dari game Aethergazer. Nah, jadi ini adalah Aethergazer tier list yang ketiga yang saya buat. Dan BTW ini adalah untuk versi 3.6 ya. Jadi udah ada beberapa modifier baru seperti Brahma dan lain-lainnya. Langsung aja kita mulai. Jadi BTW lagi, tier list ini saya dapatkan dari Bilibili Chinese version. Jadi ini full murni tier list, bukan buatan saya. Untuk tier list ini khusus untuk S rank modifier saja dan akan terbagi menjadi 5 tier. Yang teratas adalah tier 0 berisi modifier yang wajib banget kalian miliki, dan ada juga tier 1, 2, dan 3. Sebenarnya masih ada satu lagi yaitu 4, tetapi anggap saja 4 adalah tier terendah, dan kalau karakter itu tidak disebut artinya dia masuk di tier keempat. Nah, langsung aja kita mulai di tier yang ke-0, yaitu yang pertama ada karakter Lingguang nomor 1. Sama seperti tier list sebelumnya, Lingguang masih menduduki tier tertinggi, mengingat kemampuan supportnya yang masih tidak tergantikan oleh modifier apapun, menjadikannya karakter nomor 1 sampai sekarang. Nomor 2 ada Todd. Todd dengan kemampuan range attack-nya, Todd masih menjadi DPS physical terbaik di Aethergazer. Todd sendiri juga sudah sangat baik digunakan, sekalipun Todd kalian hanya S saja dan bukan SS. Dan BTW saya ada cara baca Todd yang benar tuh gimana, Todd gitu ya. Lalu lanjut ke tier list yang ketiga ada 0,5, jadi ini kurang, nggak, sudah agak turun ya. Yang pertama ada Izanami yang merupakan modifier DPS dengan elemen Ice, masih menempati salah satu tier teratas sekalipun telah lama dirilis. Kedua ada Selene, modifier dengan elemen Shadow. Satu ini ditempatkan di tier 0,5 karena memiliki sinergi dengan Hades dan Oneiroi. Berkat itu juga Shadow Team dapat kembali menjadi meta di Aethergazer. Nomor 3 ada Vertandi. Like Vertandi merupakan modifier yang diberikan secara gratis. Di tier 0,5 ini Vertandi menjadi like DPS terbaik dan berhasil menurunkan Luwu yang merupakan like DPS terdahulu dari singgasananya. Lanjut di tier list nomor 1 ada Phantasmal Dawn Hera. Nah, di tier list sebelumnya Hera mendapatkan tier 0,5 dan tampaknya di versi ini posisinya turun menjadi tier 1. Next, nomor 2 ada Jinwoo, merupakan salah satu DPS fire terbaik untuk sekarang, terutama jika komposisi timnya adalah Jinwoo dan Lingguang. Namun sayangnya posisi terhenti di tier 1 karena di versi ini tampaknya Jinwoo terasa kurang dibanding DPS lainnya. Next, nomor 3 ada Gengchen. Gengchen yang merupakan salah satu prime modifier ditempatkan di tier 1 untuk versi ini. Hal ini mungkin disebabkan karena banyak musuh boss yang bahkan sudah tidak terpengaruh oleh crowd control dari skill 3-nya Gengchen, dan damage dari Gengchen pun tidak dapat menandingi DPS lainnya di tier 0,5 ke atas, sehingga dia turun di nomor 5 di tier 1 tepatnya. Nomor 4 ada Brahma, yaitu modifier baru di versi ini dengan Kali. Tampaknya ia ditempatkan di tier 1 oleh sang pembuat tier list ini karena Brahma sendiri memang merupakan salah satu prime modifier juga yang berelemen Wind. Nomor 5 ada Artemis, modifier dengan multi role ini ditempatkan di tier 1 meskipun baru aja rilis di versi kemarin 3.5. Hal ini disebabkan karena dalam hal DPS Artemis tidak lebih baik dari Todd. Namun Artemis cukup baik sebagai sub DPS maupun support. Nomor 6 ada Calibration Hades. Jadi sebelum dikalibrasi, Hades ditempatkan di tier 3. Namun setelah mendapatkan kalibrasi hingga calibration level 3, Hades menjadi modifier tier 1. Nomor 7 ada Shu. Shu sebelum calibration juga Shu adalah modifier tier 4. Namun setelah calibration hingga level 3, tiernya langsung naik menjadi level tier 1. Nomor 8 ada Ziming yang merupakan Tianjuan modifier dengan elemen water, ditempatkan di tier 1. Hal ini mungkin disebabkan karena difficulty dalam menggunakannya cukup rumit karena faktor manajemen energi dan skill costnya, dimana kesalahan kecil dapat merusak combo dari karakter Ziming.
Next, nomor 9 ada Tsukuyomi. Modifier S rank pertama di Aether Geyser ini ditempatkan di tier 1 berkat adanya sinergi antara Busenbo, Tsukuyomi, dan Jin-A, di mana trio ultimate skill chainnya cukup bagus dan buff damage output dari komposisi tim ini. Nomor 10 ada Skadi. Jika belum dilakukan calibration, Skadi akan mendapat tier 3. Namun setelah kalibrasi hingga level 3, maka akan naik ke tier 1 sebagai DPS ataupun sub DPS dari Ice Team. Nomor 11 ada Hell. Sama seperti Skadi, Hell juga naik menjadi tier 1 berkat calibrationnya, kalau nggak dia akan di tier 3. 12 ada Poseidon, menjadi modifier yang cukup baik sejak pemberian skin kolaborasi gratis dan pengadaan calibration. Sebelum calibration, Poseidon ditempatkan di tier 2, sedangkan setelah calibration dia menjadi tier 1. 13 ada Oneiroi, karakter support atau sub DPS yang baik untuk Shadow Team bersama dengan Selene dan Hades. 14 ada Sekhmet, masuk di tier 1 karena kemampuan yang cukup baik karena ia dapat memberikan heal kepada satu rekan timnya. Sekhmet bekerja dengan baik jika dikombinasikan dengan Tot. Dan yang terakhir di nomor 15 ada Kuramitsuha. Kita turun di tier kedua. Jadi di tier kedua ada karakter Kali yang baru di versi ini. Dia adalah karakter yang cukup, ya gitulah, nggak terlalu bagus. Next di nomor 2 ada Luliang, dan nomor 3 ada Athena, 4 ada Ying Zhao, nomor 5 ada Okuninushi, 6 ada Jin-A, 7 Buzenbo, 8 Thor, 9 Mengzang, 10 Osiris, 11 Asura, 12 Kagutsuchi, 13 Flame Tyre, 14 Tyre, 15 Anubis, dan turun di tier 3. Di tier ketiga ini ada karakter Luwu di nomor 1-nya, kedua ada Leviathan, 3 Oceanus, 4 Kagutsuchi normal, dan di nomor 5 ada Marduk. Nah itu aja guys buat tier listnya. Maaf kalau di tier list kedua dan 3 saya tidak memberikan penjelasan secara rinci karena saya sendiri juga kurang bisa menjelaskannya ya. BTW kalian sendiri juga paham kenapa karakter-karakter ini ada di tier ke bawah, dan bukan berarti mereka jelek-jelek banget. Yang mungkin jelek sekali ada di tier 4 yang tidak disebutkan tadi di atas. Nah itu aja guys untuk tier list versi 3.6 update terbaru berdasarkan dari data Bilibili versi Cina. Jadi thank you buat kalian yang sudah menonton, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya, dan nantikan juga update-update dari channel ini. Thank you and see you on the next video. Goodbye.